Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 28 Juli 2020. Lalang di antara gandum. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, tidak kita pungkiri bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari sering bergumul dengan kejahatan yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Kita sendiri telah berusaha untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Namun, di sisi lain ada orang yang dengan tanpa bersalah melakukan kejahatan, mengabaikan bahkan mencoba melawan kebenaran. Bagaimana kita bersikap menghadapi orang-orang yang dengan tenaga dan tanpa rasa bersalah melakukan kejahatan ini dan mengabaikan bahkan mencoba melawan kebenaran? Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam realita hidup sering kita jumpai banyak orang yang memiliki perilaku bersikap seperti murid Yesus. Mereka ke gereja, persekutuan, memberikan sumbangan ke gereja, yatim piatu, janda miskin, dan melakukan pelayanan lainnya. Namun, saudara-saudara, cara hidup kekristenan dan berpikirnya bukanlah menunjukkan cara Kristen. Mereka tidak jujur, egois, sombong, pelit, meremehkan kekudusan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap mereka yang hidup berdampingan dengan kita? Firman Tuhan hari ini akan menolong kita di dalam menghadapi orang yang demikian. Injil hari ini saudara-saudara merupakan kelanjutan perikop dari sebelumnya di ayat 24 sampai dengan 29, yaitu tentang lalang di antara gandum. Hamba dari pemilik ladang menyampaikan kepada tuannya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan. Sebab mungkin gandum ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada menuai." 28b sampai dengan 30a. Hari ini, saudara-saudara, para murid meminta penjelasan tentang lalang di antara gandum itu kepada Yesus. Yesus menjawab, "Biarlah mereka tumbuh bersama-sama sampai panen," katanya. Yesus lebih tertarik pada bagaimana gandum tetap bertumbuh daripada bagaimana memusnahkan lalang. Yesus mau mengajari kepada kita semua, kepada saya dan saudara, untuk belajar bertahan di tengah-tengah ancaman lalang atau gulma dan tetaplah bertumbuh. Janganlah kita menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana menyingkirkan lalang, tetapi fokuslah bagaimana kita tetap bisa bertumbuh sekalipun harus berdampingan dengan lalang atau gulma itu. Itulah yang Yesus ajarkan. Pertumbuhan lebih penting daripada penyingkiran. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, satu hal yang dapat kita pelajari dari Injil hari ini adalah hidup berdampingan dan mau mengampuni. Ampunilah orang yang mendatangkan kesusahan bagi kita. Memang, realitanya terkadang kita merasa tidak mungkin bisa membiarkan orang yang demikian. Harus segera melakukan sesuatu untuk menyingkirkannya dari hidup kita. Pemikiran ini saudara-saudara sangat bertolak belakang dengan pemikiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Injil hari ini tidak ada tempat untuk main hakim sendiri
entah melalui kata-kata ataupun melalui tindakan. Sebaliknya, Yesus memerintahkan untuk mengasihi. Mengasihi musuh, mengasihi sesama kita, mengasihi diri sendiri, mengasihi Tuhan Allah. Memaafkan orang yang telah menghancurkan mimpi kita. Bukankah itu sulit? Ingat saudara-saudara, Injil selalu menantang kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi, ampunilah mereka. Mungkin dengan cara inilah, gandum mulai menguraikan akar dari lalang dan menunjukkan bahwa dirinya adalah gandum dan bukan lalang atau gulma. Pikiran manusia berbeda dengan pemikiran Allah. Manusia cenderung berpikir untuk menyingkirkan semua yang bisa merusak. Namun tidak bagi Allah. Ia justru mengatakan gandum dan lalang akan terus hidup berdampingan hingga waktunya tiba. Ini berbicara tentang periode tertentu saudara-saudara yang sudah ditentukan Allah. Satu hal yang penting yang harus kita ketahui bahwa Allah sudah menentukan akhir yang pasti untuk dua jenis orang ini. Di dalam ayat 40 sampai dengan 43 menceritakan penghakiman terakhir. Yesus sendiri memberikan kepastian adanya penghakiman di akhir zaman nantinya. Jika kita sudah meyakini janji Allah, maka kita tidak perlu menjalani hidup ini dengan pesimis, saudara-saudara. Karena kejahatan dan kebaikan akan hidup berdampingan. Janji Allah menjadi peringatan dan penguat bagi kita semua untuk berjuang dan bertahanlah hidup sesuai keberadaan kita sebagai gandum, anak-anak kerajaan sorga. Walau untuk itu kita harus menderita di sana sini karena ulah si jahat, orang-orang di sekitar kita. Walau harus menanggung risiko karena kita mempertahankan kebenaran. Kekalahan dan kemenangan pada akhirnya Allah sendiri yang menentukan. Kekalahan dan kemenangan bukanlah terjadi pada masa sekarang yang sementara ini, melainkan kelak pada saat Kristus Tuhan kita datang kedua kalinya, dan ia sendiri yang akan menentukan siapa pemenang sesungguhnya. Yesus sudah menyampaikan sebuah fakta kepada kita semua saudara-saudara, bahwa anak-anak Allah memang harus hidup berdampingan dengan lalang. Mereka yang belum atau tidak percaya dan melakukan kejahatan. Tugas kita saudara-saudara bukan menyingkirkan mereka, tetapi tugas kita adalah mengampuni mereka. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan sekali-kali khawatir karena takut disingkirkan oleh lalang. Tetapi percayalah. Percayalah, sebab keselamatan anak-anak Allah dijamin oleh Allah sendiri. Kalau kita tetap setia dan taat, serta takut akan Dia, dan selalu memegang teguh dan menjalani akan firman-Nya, maka kita akan memperoleh kemenangan dan kita akan selamat. Amin saudara-saudara. Tuhan Yesus beri kami kekuatan dalam hidup berdampingan dengan lalang. Biarlah Roh Kudus selalu memimpin, membimbing, mengarahkan hidup kami bersama lalang, agar kami mampu untuk berdampingan dan mengampuni, sehingga dapat tumbuh subur tanpa gangguan dari lalang itu. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.